Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur bisa terus ada dalam pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Bahkan hari ini mungkin saudara sudah siap beristirahat untuk tidur sepanjang malam, atau saudara masih melakukan berbagai macam kegiatan. Saya percaya providensi Tuhan selalu berada di tengah-tengah kita. Dan kita masih terus belajar di sepanjang bulan ini mengenai providensi Tuhan. Apa itu providensi? Saya berharap saudara bisa melihat renungan di hari pertama di bulan Februari, di mana di sana saya memberikan definisi bahwa providensi Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan yang bersifat bertujuan. Artinya Tuhan punya maksud dalam setiap tindakan yang Ia lakukan. Di dalam kamus Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena sebagai Tuhan yang Maha Tahu, Ia sudah merancang segala sesuatu dari A sampai Z, dari awal sampai selesai, dengan tujuan untuk kemuliaan-Nya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai providensi Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kita akan membaca ayat hafalan kita dalam Kejadian 50 ayat 20. Di sana dituliskan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saya yakin saudara tahu ini adalah ayat yang merupakan perkataan dari Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf menggambarkan providensi Tuhan yang sangat luar biasa. Terlalu banyak dan panjang kalau saya harus menjelaskan. Tapi intinya bangsa Israel bisa ada sebagai satu bangsa saat ini, berdiri sebagai negara yang merdeka karena Tuhan punya maksud dan rencana di dalam providensinya bagi bangsa Israel. Dalam kisah Yusuf kita menjumpai bahwa bila Yusuf tidak menyelamatkan keluarganya dengan membawa mereka semua ke Mesir, karena pada waktu itu ada kelaparan yang sangat besar, maka keturunan Israel, anak-anak Yakub akan binasa seluruhnya. Tetapi oleh tangan Tuhan, Tuhan memakai Yusuf yang tadinya dibenci oleh saudara-saudaranya, lalu dijual kepada orang Ismail. Akhirnya dia berakhir di istana Potifar. Di istana Potifar dia dituduh, difitnah, memperkosa istri Potifar. Tetapi oleh providensi Tuhan, Yunus berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun yang saat dia sedang berada di penjara, dengan menafsirkan mimpi pegawai penjara dulu pada waktu itu. Akhirnya Yusuf berhasil memberikan penafsiran terhadap mimpi Raja Firaun, di mana akan ada 7 kelaparan yang besar dengan didahului oleh 7 tahun kelimpahan. Lalu Yusuf memberikan ide agar mengumpulkan 1/5 dari hasil panen di Mesir sehingga ada persediaan makanan. Singkat cerita, akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun untuk melakukan pekerjaan ini. Dan salah satu orang dan keluarga yang membutuhkan gandum dan makanan pada saat itu adalah keluarga dari Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Dan akhirnya oleh providensi Tuhan, Yusuf bisa berhasil membawa keluarganya dari kelaparan menuju ke Mesir. Tapi sebelum itu, Yusuf melakukan berbagai macam trik sebelum dia menyatakan dirinya siapa dia di hadapan saudara-saudaranya. Saudara bisa melihat sendiri kisah Yusuf mulai dari pasal 37 dan seterusnya. Lalu dalam ayat yang tadi kita baca, Yusuf akhirnya menyatakan dan memberikan revelation, pengakuan bahwa dia adalah yang merupakan yang dianiaya dan dijual pada waktu itu, dijahati oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak marah. Yusuf malah berkata bahwa apa yang dirancangkan kejahatan oleh saudaranya justru membawakan kebaikan. Ini adalah Roma 8 ayat 28 dalam Perjanjian Lama, sehingga bangsa Israel bisa bertahan. Saudara, ini adalah providensi Tuhan, karena kalau pada saat itu seluruh anak-anak Yakub mati, maka Yehuda pun akan mati. Kalau Yehuda mati, maka tentunya tidak ada Isai, tidak ada Daud, dan tidak ada Yusuf Maria.
juga tidak ada Yesus. Inilah karya providensi Tuhan yang melakukan perencanaan detail by detail sehingga bangsa Israel bisa bertahan, kemudian Mesias bisa lahir, dan bahkan melalui bangsa Israel lah hampir seluruh kitab-kitab yang kita punya itu ditulis oleh orang-orang Yahudi. Dan kalau kita bisa melihat perkembangan bangsa Israel dari proses pembuangan, kembali dari pembuangan, lalu tercerai-berai pada tahun 70, sampai akhirnya menjadi bangsa merdeka sampai saat ini, itu semua karena campur tangan dan providensi Tuhan, karena kita tahu Tuhan masih punya rencana yang besar bagi bangsa ini. Tuhan belum selesai bagi bangsa Israel. Saudara bisa membaca itu dalam Roma 9-11. Jadi di dalam kisah kehidupan bangsa Israel kita bisa melihat contoh satu lagi bahwa providensi Tuhan sungguh nyata. Karena itulah kita patut mengagungkan kebesaran Tuhan dan kemahakuasaannya dalam providensinya. Karena itu dalam kehidupan kita yang kecil sebagai manusia, orang percaya kalau Tuhan sudah melakukan yang sama terhadap Israel, Dia pasti juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia punya rencana yang indah bagi kita semua. Karena itu jangan komplain dan menggerutu saat kesulitan datang, karena kita tahu di dalamnya surut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan, kiranya renungan malam ini memberkati kita semua. Shalom.